الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أو حزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya. Laksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian diiringi dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Masih berkaitan tentang poin yang ketiga, ya, pondasi yang ketiga itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ya kita membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya dari kampung halamannya Makkah menuju ke Madinah An-Nabawiyah, ya, yang jaraknya tidaklah dekat, ya, jaraknya sangat jauh, ya, sekitar kalau hitungan kilo sekarang hampir 470 kilo. Nah, 470 kilo. Bayangkan dengan pada saat itu adalah dengan kendaraan onta, ya, atau kuda, dan beberapa saat berjalan kaki, ya. Bayangkan, bukan dengan kendaraan sekarang, ya, dengan kereta api atau dengan mobil, ya. 470 kilo mungkin kalau kita ukur, ya, Jakarta sampai Solo, ya, kurang lebih sampai segitu. Itu jarak Makkah Madinah, ya, 470-an, hampir mau mendekati 500 kilo, ya. Bayangkan bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam membahas masalah hijrah dan hikmah yang bisa diambil dari pelajaran hijrah Nabi SAW, maka insyaallah kita akan bagi season ini menjadi, atau pertemuannya menjadi 3 kali. Karena syarat akan faedah yang bisa diambil. Yang pertama tentang masalah bagaimana Nabi hijrah, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kondisi beliau sampai datang ke kota Madinah. Dan ini pertemuan pertama insyaallah. Pertemuan keduanya adalah tentang konsep hijrah. Ya, konsep hijrah apakah bisa dipakai, ya, pada zaman sekarang? Artinya dari hukum fikihnya bagaimana? Ya, dari segi apa itu hijrah, berapa jenis hijrah, ya, kemudian hukum-hukumnya bagaimana? Apakah dia wajib?
apakah dia sunnah atau yang bagaimana keadaannya. Kemudian pertemuan yang ketiga adalah tentang masalah kontemporer, ya, yang berkaitan dengan hijrah, seperti ya safar ke negeri kafir, karena nanti makna hijrah sendiri artinya apa? Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tapi nanti ada permasalahan bagaimana hijrah atau bertempat tinggal di negeri kafir. Apakah ini bertentangan dengan konsep hijrah? Apakah tidak? Bagaimana tamasya juga dengan ke negeri kafir? Yang negeri kafir di sini artinya yang mayoritas, ya, orang kafirnya adalah dominan dan umat Islamnya minoritas. Ya, dan terkadang ada di beberapa daerah di negeri kita pun yang memiliki kriteria ini, yang Islamnya minoritas. Jadi bagaimana tamasya ke sana misalkan? Bagaimana nanti mengambil beasiswa sekolah ke negeri kafir? Bagaimana jika hukumnya berobat ke sana? Nanti itu akan dibahas pada pertemuan 3. Kenapa kita bagi menjadi 3? Karena waktunya tidak cukup. Ya, karena waktunya sangat sempit sekali. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita bacakan dulu redaksi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah beliau mengomentari Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj Nabi SAW, maka Nabi mendapatkan ya wahyu salat. Wahyu salat, kata beliau, wa furidat alaihi salawatul khams, dan Nabi SAW mendapatkan wahyu salat 5 waktu dan diwajibkan kepadanya dan kepada umatnya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau salat di Mekah sampai 3 tahun, sampai beliau hijrah. Ini beliau merajihkan pendapat bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Terbukti dengan perkataan beliau, ya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Nabi SAW salat di Mekah selama 3 tahun. Artinya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi salat di Mekah itu berapa? 3 tahun. Baru setelah itu hijrah menuju ke Madinah. Dan perlu antum ketahui, ya, disebutkan sebagaimana riwayat di sini, bahwasanya salatnya Nabi SAW itu 2-2. Ya, bukan 4-4 seperti zuhur, asar, isya, ya, artinya salatnya 2-2, ya, bukan 4-4 sebagaimana yang disebutkan wa kana yusalli ruba'iyya raka'atain. Dan Nabi SAW salat 4 rakaat itu 2. Pertama kali wahyu turun, salatnya itu 2-2. Ya, jadi kalau zuhur 4 rakaat, yakni dibikin seperti salat tarawih. Seperti salat tarawih, yakni 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu ketika beliau belum hijrah ke Madinah, sebagaimana hadisnya yang disebutkan, ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, furidat salatu rak'atain. Nah, diwajibkan atas Nabi SAW salat 2 rakaat. Thumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa furidat 4. Kemudian beliau hijrah, ya, dan ditetapkan salat menjadi 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Sehingga uqirrat salatul iqamah, ditetapkan untuk yang mukim 4 rakaat, dan ditetapkan untuk orang yang musafir 2 rakaat. Ditetapkan untuk yang musafir, untuk yang mukim 4 arba'an, ya, disebutkan di sini Shalih Utsaimin, ya, fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Maka ditetapkan 2 rakaat itu untuk yang safar, ya, sampai sekarang, ya, 2 rakaat, wazida fi salatil hadar, dan ditambahkan 2 rakaat lagi bagi yang tidak safar. Artinya zuhur, asar, dan isya itu berapa? 4 rakaat dengan 1 salam dahulu, ya. Ketika Nabi SAW belum hijrah, itu salat zuhur, asar, dan isya itu 4 rakaat dibagi 2.
4 rakaat dibagi 2. Makanya kata Syekh Sulaiman, fadalla dzalik ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi Makkah yusalli rak'atain. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika di fase Makkah, sebelum hijrah, Nabi sholatnya 2 rakaat. Ini ada ihtimal, ada kemungkinan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi sholat zuhurnya 2 rakaat saja, baru setelah fase Madinah ditambahkan 2 lagi. Kemungkinan yang kedua adalah Nabi sholatnya 2 rakaat, baru setelah di Madinah dijadikan 4 rakaat langsung sekaligus. Tapi di sini Syekh Sulaiman mengatakan kana fi Makkah yusalli rak'atain. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Kemudian kata Syekh Utsaimin, ditetapkan 2 rakaat untuk yang safar, yang 4 rakaat untuk yang mukim. Makanya dalam ahlu fikih, dalam hukum fikih, hukum safar ini hampir mendekati wajib. Qasar hampir mendekati wajib. Naam, hukum secara asalnya itu boleh. Hukum asalnya boleh karena ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka afdalnya apa? Itmam apa qasar? Antum kalau safar afdalnya itmam 4 rakaat atau qasar 2 rakaat. Mana yang afdal? Nah, ketika safar ya, ketika safar. Qasar 2 rakaat, itmam itu 4. Berarti mana yang afdal? Naam, yang qasar 2 rakaat. Bahkan sebagian ulama fikih menghukum orang yang tidak mengqasar salat. Menghukum orang yang tidak mengqasar salatnya, dianggap sebagai ekstremis berlebih-lebihan karena tidak mau menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sungguhnya Allah lebih mencintai jika hadiahnya diambil ketimbang dia melakukan hal-hal yang sifatnya normal ketika dia safar, ketika dia mukim. Ya. Hukum asalnya orang yang sholat musafir itu 2-2. Ketika dia nambah 4 rakaat, sebagian ulama itu memakruhkannya. Bahkan dalam bahasa fikihnya ditakzir. Orang ini harus dikasih takdib, dikasih hukuman. Kalau di mahkamah syariah. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariah Islam. Makanya sebagian ulama itu sangat heran kepada orang yang safar, sudah safar, qasar sholat, ya 2-2, tapi masih melakukan sholat sunnah. Masih melakukan apa? Sholat sunnah. Jadi apa faedahnya antum sholat qasar, terus sholat sunnah? Kan tujuannya qasar itu untuk apa sih? Untuk meringankan kan, supaya nggak keberatan. Iya apa tidak? Lah ini kan sholat sunnah lagi. Ulama lain mengatakan orang yang sholat sunnah di safar ditakzir, harus dihukum. Kenapa? Karena tidak sesuai hikmah. Tidak sesuai dengan hikmah disyariatkannya qasar salat. Qasar salat itu apa? Untuk meringankan. Karena ada hadis yang mengatakan, ya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqima. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka akan ditulis baginya pahala sebagaimana dia ketika sehat dan sedang mukim. Kalau kebiasaannya dia ketika sehat atau ketika sedang mukim sering sholat nafilah, sering sholat 12 rakaat misalkan, atau sering sholat sunnah secara umum, maka ketika safar antum nggak sholat pun dapat pahala. Jadi tatkala ada orang yang sholat sia-sia sebenarnya, hampir, karena apa? Karena antum nggak sholat pun dapat pahala. Kecuali sholat sunnah yang biasa Nabi lakukan, entah itu di safar atau di luar safar.
seperti salat sunnah qabliyal fajr, 2 rakaat sebelum subuh, dan salat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, entah itu ketika safar atau selain, atau ketika beliau sedang mukim. Selain dari itu Nabi tidak salat, ya tidak salat nanti ketika beliau sudah sampai Madinah. Jadi ini penting ya ikhwah, hukum safar masalah ini, karena kebanyakan dari kita udah qashar, ngambil rukhsah, salat sunnah lagi. Mana yang lebih afdal, salat sunnah atau salat wajib? Salat wajib. Salat wajib udah dikasih keringanan sama Allah untuk salatnya dipotong, dapat diskon. Terus dia nambah dengan salat sunnah, apa faedahnya kalau gitu? Ya jadi hikmah untuk disyariatkannya qashar hilang kalau dia salat sunnah, kecuali yang biasa Nabi SAW lakukan seperti 2 rakaat sebelum subuh dan 2 salat witir. Bisa dipahami ya ikhwah? Jadi jangan nanti mau dapat salat lagi, mau dapat ini, jangan. Ya. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa yakum, kecuali kalau antum lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya karena antum jarang ke sana misalkan dan pahala salatnya berbeda, itu silahkan. Sebagian ulama mengecualikannya. Karena pahala salat di sana di Masjidil Haram berapa? 100.000 ya, salat selain di Masjid Haram. Salat di Masjid Nabawi berapa? 1.000, lebih afdal, lebih baik dari 1.000. Berarti bisa jadi 10.000 juga bisa, kan lebih baik. Ya. Dan Masjidil Aqsa 500 atau 50? Ana lupa nih, 500 atau 50 salat ya lebih afdal. Maka tidak mengapa untuk salat di situ semua. Tapi ikhwan fiddin azani Allah ayyakum, baru setelah itu Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kapan hijrah ke Madinah? Disebutkan di sini, diceritakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah karena ahlu Makkah sudah keterlaluan kepada Nabi SAW, sudah melarang Nabi SAW untuk dakwah di kota Makkah. Sudah melarang terang-terangan, bukan basa-basi lagi ya penduduk Makkah. Wa fi syahri Rabi'il Awwal min al-'am ats-tsalits 'ashar min al-bi'tsah, tatkala di bulan Rabiul Awal di tahun ke-13 setelah beliau mendapatkan kenabian, ya ini di tahun terakhir beliau di kota Makkah. Wasala Nabi SAW ila Madinah muhajiran min Makkah al-baladil awal al-wahyi. Maka Nabi SAW sampai ke Madinah dalam keadaan berhijrah dari kota Makkah menuju dari tempatnya, kampung halamannya. Ya, kampung halaman Nabi SAW. Yang namanya kampung halaman itu pasti yang paling dicintai, iya apa tidak? Ya, seberapa hebatnya, seberapa bagusnya tempat perantauan, ya, melebihi bagusnya kampung halaman, pasti yang paling dicintai itu apa? Kampung halamannya, tempat masa kecilnya dia, ya, tempat ia berkunjung, tempat ia dulu dibesarkan, tempat ia menginjakkan kaki di dunia ini, ya kampung halamannya. Makanya kampung halaman yang paling dicintai, dan itu naluri manusia. Naluri manusia. Adapun hadis yang mengatakan hubbul watan minal iman, maka hadisnya dhaif. Cinta tanah air atau cinta kampung halaman ini bagian dari keimanan, ini tidaklah benar dari Nabi SAW. Karena cinta tanah air itu sudah naluri, ya, sudah naluri manusia. Disebutkan dalam sebuah peribahasa, ana lupa bahasa Arabnya, ya, wa kam manzilin lil fata fa awwalu haninuhu manziluhu, atau kama kalau ana lupa perkataannya, berapa banyak kampung yang pernah ia datangi, pernah ia singgahi, tapi tetap kampung yang paling
mengena di hatinya adalah kampung halamannya. Ya, kampung halamannya. Dan Nabi SAW hijrah ke Madinah ya bukan atas keinginan sendiri, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Makkah itu tempat yang paling dicintai oleh Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan tempat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan kepada Makkah, ya, innaki ahabbul biladi ilallah. Sesungguhnya engkau ini wahai Makkah, kota ya, daerah yang paling dicintai oleh Allah. Laula qaumuki akhrajuni laula qaumuki laula akhrajuni qaumuki ma kharajtu minki. Sekiranya kaummu, pendudukmu tidak mengusirku, pasti aku nggak bakal keluar dari Mekah. Ya, karena Mekah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ahabbul biqa ilallah. Dan sampai sekarang daerah yang paling afdal di muka bumi itu mana? Ya Makkah. Nggak ada yang nandingi Makkah. Ya, nggak ada yang nandingin selain Makkah. Baru yang kedua Madinah. Ya, walaupun ya dari segi spesial, dari segi keistimewaan ada beberapa yang tidak dimiliki Makkah dari Madinah, dan begitu juga Makkah tidak dimiliki oleh Madinah. Ya, salatnya 100.000 di sana. Bayangkan, ya, kota yang dulu ditempati oleh Nabi Ibrahim dan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya, Allahumma Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rizki bagi penduduknya, ya, buah-buahan, ya, kenikmatan-kenikmatan yang beriman kepada Allah. Dan sampai sekarang, ya, Makkah itu daerah yang tandus, nggak ada lahan pertanian, tapi buah-buahan dari seluruh dunia ada. Antum cari apa ada, insya Allah. Dan harganya tidak mahal, harganya harga lokal, padahal kualitas impor semua. Ya, luar biasa. Ini termasuk dari barokah doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tidak pernah kelaparan penduduknya. Ya, hujan jarang di sana. Hujan jarang di sana, tapi subhanallah, tidak ada yang ceritanya orang mati kelaparan, mati kehausan. Ya, nggak kekeringan, nggak ada air. Ya, lihat barokah dari doanya Nabi Ibrahim, dan Madinah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat di negeri kita, seminggu nggak hujan pada cemas. Ya, air sumur sudah mulai kering. Iya apa tidak? Tapi kalau dikasih hujan seminggu berturut-turut, cemas juga, banjir. Iya apa tidak? Tapi di sana tidak. Subhanallah. Ini menunjukkan barokah sebuah tempat yang didoakan oleh dua nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dilanjutkan, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan kepada kita, kharaja min Makkah muhajiran bi idzni rabbih ba'da an qama bi Makkah 13 sanah yuballighu risalat rabbi. Beliau keluar dari Makkah, hijrah dengan izin dari Rabbnya, ya, atas perintah dari Rabbnya. Setelah beliau tinggal di Makkah 13 tahun, yuballighu risalat rabbi, menyampaikan risalah dari Rabbnya, wa yad'u ilaihi ala basirah, mendakwahkan ini semua dengan ilmu, dengan basirah. Akan tetapi apa yang terjadi? Falam yajid min aktsari Quraisyin wa akabirihim siwa rafdi li da'watihi wal i'rad anha wal idza'i syadid lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi. Akan tetapi yang didapatkan adalah dari gembong-gembong Quraisy, ya, dedengkot Quraisy adalah apa? Rafd, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, bahkan mengajak orang untuk menjauhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan itu saja, lebih dari itu mereka mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gangguan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di samping Ka'bah, ketika sujud dikasih dari ari-ari onta. Nah, dikasih ari-ari onta, ditaruh di sini lagi sujud. Ya, kemudian datang Abu Bakar dan membersihkannya. Ya, banyak sekali gangguan yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lihat Ammar ibn Yasir. Ya, ibunya kemaluannya ditusuk dengan tombak. Ya, bapaknya pun juga demikian. Ya, Ammarnya pun disiksa. Bilal juga sama disiksa. Nah, ditimpukkan di atas perutnya batu yang besar sampai nggak sadarkan diri. Lihat gangguan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hatta alal amru bihim ila tanfidhi khuttatil makri wal khida' liqatlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai perkaranya itu membuat makar, ya, untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengancam sahabatnya nggak ada hasilnya nih, nggak ada maslahatnya kata mereka. Justru ini satu-satunya biang keroknya, kata orang Quraisy, mengatakan Nabi biang keroknya adalah dengan cara membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tatkala itu mereka, gembong-gembong mereka berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah, kemudian bermusyawarah di sana apa sekiranya ya mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka tuh nggak terima tatkala mereka melihat para sahabat Nabi hijrah satu persatu ke Madinah. Jadi Nabi tuh hijrahnya di akhir-akhir, hijrahnya bukan di awal-awal, di akhir-akhir. Sebagian sahabat sudah pada hijrah dan para kaum kafir Quraisy ini nggak terima mereka pada hijrah, ya, melepas begitu saja, sampai perkaranya untuk kalau kayak gitu kita bunuh Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa annahu la budda an yalhaqa bihim. Ini Nabi kalau dibiarkan bakal ngikutin mereka, bakal hijrah juga, ya, dan akan mendapatkan pertolongan dari kaum Ansar yang ada di Madinah setelah mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Ya, nanti mereka akan menjadi kuat. Nih, kalau gitu nggak boleh. Cara satu-satunya adalah dengan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kekuasaan masih ada pada kaum Quraisy. Karena yang memegang tampuk kendali bangsa Arab tatkala itu yang tertinggi adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Kalau Quraisy kalah dengan Nabi SAW, apa kata bangsa Arab tatkala itu? Ya, pamornya bisa turun drastis. Makanya mereka itu enggan untuk masuk Islam. Ya, karena pamornya gengsi, bahasa kita gengsi, ya, untuk bisa menerima dakwah Nabi SAW. Maka mereka pun rapat. Siapa yang mengusulkan untuk membunuh Nabi SAW? Yaitu musuh Allah yang bernama Abu Jahal, Amr ibn Hisham, la'natullahi alaih, mengatakan, ar-ra'yu an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalda. Pendapat saya adalah setiap kabilah memiliki satu perwakilan, seorang pemuda yang gagah berani. Apa yang kita lakukan? Thumma nu'ti kulla wahidin sayfan sarima. Kami senjatai satu persatu dari anak muda dari masing-masing kabilah ini pedang yang tajam. Kemudian thumma ya'midu ila Muhammad. Kemudian bunuh bareng-bareng Muhammad ini. Ya, bunuhnya bareng-bareng, enggak satu-satu, tapi bunuhnya bareng-bareng. Fayadribuhu darbata rajulin wahid. Seakan-akan ya
Kita membunuh bareng-bareng seakan-akan membunuh satu orang, ya. Jadi serempak gitu, berjamaah. Fayaqtuluhu wa nastarihu minhu. Khalas. Kalau kita sudah membunuh Muhammad, kita istirahat. Sudah nggak diributkan lagi, nggak dibikin capek lagi dengan dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatafarraqu damuhu fil qabail. Sehingga lihat nih musuh Allah nih. Darahnya Nabi Muhammad itu nggak pada satu orang saja yang megang. Artinya terpencar kepada semua kabilah. Ya. Maksudnya gimana? Jadi kata Abu Jahal, sehingga Abdu Manaf, kabilahnya Nabi SAW, keluarganya Nabi SAW, Bani Hashim, nggak bisa mengusut atau apa bahasanya kalau ke pengadilan itu, menuntut ya ke kita karena ada yang membunuh anaknya atau anak cucunya. Kenapa? Karena semua yang membunuh adalah siapa? Seluruh kabilah, dan seluruh kabilah ini mewakili penduduk Makkah, sehingga mereka nggak menuntut kami untuk kisas, tapi mereka bakalan ridho dengan apa? Dengan dia itu denda yang harus dibayarkan kepada orang yang keluarga yang terbunuh. Jadi hukum Islam itu ya kalau nggak kisos ya bayar diat. Bayar diatnya nggak mahal, nggak murah. Ya 100 ekor onta. Ya 100 ekor onta mungkin berapa ya, bisa 30 miliar wallahu a'lam. Ya satu ontanya aja bisa 30-an juta, bahkan bisa 50 juta kali 100. Ya 500 jutaan lebih, bisa 1 miliar. Ya itu satu orang. Jadi Banu Manaf, kata Abu Jahal ini nggak bakal bisa nuntut. Kenapa? Karena yang bunuh Nabi, yang bunuh Muhammad ini bukan satu orang, tapi seluruh kabilah. Sehingga mereka bakalan ridho dengan apa? Dengan keputusan ini, dengan diyah mereka. Lihat, ya makar jahat, ya musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga buat makar. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Lihat apa yang terjadi. Fa'a'lamallahu nabiyahu bima aradal musyriku. Maka Allah kabarkan makar jahat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dilakukan orang-orang musyrik terhadapnya. Wa adzina lahu bil hijrah. Dan Allah langsung memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Ya, dia sudah diberi izin. Dari dahulu Nabi itu pengen izin untuk hijrah, ya, ingin hijrah ke Madinah, menyusul sahabat-sahabatnya yang sudah hijrah, tapi belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kejadian ini baru Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrati ila al-Madinah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mempersiapkan diri untuk hijrah ke Madinah. Belum tahu nih ya tentang bahwasanya Nabi sudah dibolehkan untuk hijrah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ala rislik, tenang dulu Abu Bakar, sebentar. Ya, kalau bahasa kitanya kalem dulu ya, jangan buru-buru. Ya Abu Bakar. Fa inni arju an yu'dzana li. Aku berharap aku juga ikut untuk hijrah. Sehingga Abu Bakar tatkala mendengar ini langsung ya menghentikan siap-siapnya, bahasa kitanya packing ya. Packing untuk siap-siap mau safar, mau hijrah. Kenapa? Karena beliau akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat lain beliau menangis tatkala ya akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, khawani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Berapa menit lagi Isya? Sudah masuk. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya.
Taib ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fabainama nahnu fi baiti Abi Bakrin fi nahri adh-dhahirah fi muntasafin nahar, tatkala kami, kata Aisyah, di rumah Abu Bakar, di rumah ayahnya di siang bolong, ya, fi nahri adh-dhahirah fi muntasafin nahar, ya, di siang bolong, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-bab mutaqanni'a. Ternyata Rasulullah SAW sudah berada di pintu Abu Bakar, ya, dalam keadaan menutup wajahnya, ya, karena Nabi SAW sudah dicari-cari sama orang Quraisy, ya, bahkan dijadikan sayembara. Karena siapa yang mendapatkan Muhammad, maka baginya dapat 100 ekor onta. Baginya 100 ekor onta, dan itu mahal sekali, ya. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar terheran-heran ada Nabi SAW datang ke rumahnya siang-siang, ada apa nih? Gak seperti biasanya. Fida'un lahu abi wa ummi, ya, saya tebus bapak dan ibumu untukmu ya Rasul. Maksudnya ini kalimat ungkapan penting, ada apa nih? Wallahi ma ja'a bihi fi hadis sa'ati illa amr. Demi Allah, tidaklah datang jam segini kecuali ada sesuatu yang darurat. Ada apa ya Rasul? Bahasa kitanya. Fadakhala Nabi SAW, ya, wa qala li Abi Bakrin, maka Nabi SAW masuk ke rumahnya Abu Bakar, maka mengatakan kepada beliau, akhrij man indak, keluarkan apa yang ada di sisimu ya Abu Bakar, ya, persiapkan untuk perjalanan safar ini, hijrah ini, ya. Faqala innama hum ahluka bi abi anta wa ummi. Ini semua adalah keluarga, bagian dari keluargamu ya Rasul. Bi abi anta wa ummi. Saya tebus, ya, engkau dengan bapak dan ibuku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengabarkan perihalnya, qad udzina li fil khuruj. Aku telah diizinkan untuk keluar. yakni untuk hijrah ke kota untuk ke kota Madinah. Faqala Abu Bakrin as-suhbah ya Rasulullah, saya akan menemanimu ya Rasulullah. Abu Bakar keheranan, ya, dalam riwayat lain na'am. Maka Abu Bakar menangis karena, ya, sangat bahagia sekali bisa menemani Rasulullah SAW. Di pikirannya dia, saya ini akan hijrah, ya, seorang diri atau bersama keluarganya, ya. Faqala ya Rasulullah fakhudh ihda rahilatai hatain. Ya Rasulullah, pilih mana kendaraanmu yang kau sukai. Faqala Nabi SAW bithaman, dengan harga. Tsumma kharaja Rasulullah SAW wa Abu Bakrin. Maka Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar keluar, ya. Fa'aqama fi ghar Jabal Thur 3 layalin. Maka beliau berdiam diri, ya, berdiam selama 3 malam di gua di Jabal, di Gunung Thur, karena beliau ini sedang dicari sama orang Quraisy. Itu perhatikan, ya, Mekah, Madinah itu di utara Mekah, ya, dan Jabal Thur itu di selatan Mekah, mengarah ke Yaman. Ya, mengarah ke Yaman. Lihat, ini termasuk hinkahnya Nabi SAW, ya, metode perangnya Nabi SAW, bahwasanya beliau ini pinter dalam masalah ini, ya, tidak polos. Masalah strategi perang, masalah hilah, masalah tipu daya, ya. Kalau Nabi polos saja mungkin langsung ke Madinah, temu sama orang Quraisy. Bahasa kitanya kayak gitu, ya. Akan ketahuan nanti sama Quraisy. Kenapa? Karena Nabi ini bakal digadang-gadang akan hijrah kemana? Ke Madinah menyusul para sahabatnya. Kalau langsung saja ke arah utara, kena. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW, dan ini taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau, yakni beliau mengarah ke Jabal Thur ke arah selatan, ya.
sekitar mungkin dari Masjidil Haram itu sekitar mungkin 4 sampai 5 kilo. Ya zaman dahulu itu nggak seperti zaman sekarang. Ya 5 kilo jauh sudah keluar dari Mekah itu. Ya, dan jabalnya, gunungnya sangat terjal sekali, isinya bebatuan. Ya, dan guanya itu berada di daerah ketinggian sekali. Dan beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ya tinggal 3 malam di sana. Yabitu indahuma Abdullah ibn Abi Bakrin, dan ditemani dengan anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Dan beliau ini masih muda, akan tetapi orang yang cerdik dan pandai dan kritis orangnya. Fayantaliqu fi akhiril lail ila Makkah. Ketika menjelang subuh, beliau kembali ke Mekah. Ya, supaya enggak dibilang ya ikut bersama Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusbihu min Quraisy, sehingga di pagi harinya sudah bersama di tengah-tengah Quraisy, pura-pura enggak tahu apa yang terjadi. Dan di Mekah itu sedang panas-panasnya kabar mengadakan sayembara. Siapa yang ketemu Nabi SAW ya hidup atau mati, dapat 300 atau dapat 100 ekor onta. Fala yasma'u bi khabari haulan Nabi SAW wa sahibihi illa wa'ah. Dan beliau Abdullah bin Abu Bakar ini tidaklah mendengar kabar Nabi dari orang Quraisy kecuali akan dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendatangi beliau lagi ketika sudah maghrib, sudah menjelang sore. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, ya. Tadi disebutkan bahwasanya Makkah itu lagi panas-panasnya mengadakan sayembara. Siapapun yang dapatkan, Nabi SAW akan mendapatkan 100 ekor onta. Walakinallaha kana ma'ahuma, akan tetapi Allah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menjaga keduanya, ya, sampai-sampai ada orang Quraisy yang sudah ada di pintu gua ya dari Jabal Thur, akan tetapi tidak melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi dan Abu Bakar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Abu Bakar ini cemas, panik. Ya Rasulullah, sekiranya dia ngelihat ujung kaki kita saja, karena guanya itu kecil banget, ya, kaki selonjor kelihatan. Sekiranya dia ini ngelihat kaki kita aja, khalas, wassalam ya Rasul, bahasa kitanya, mati kita ya Rasul. Maka Nabi SAW dengan kekuatan tawakal yang tinggi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, menjaga kita, melindungi kita. Ya, sampai turunlah ayat surat At-Taubah dan tidak diketahui. Subhanallah, ya, ini bentuk penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ayyuhal ikhwah, singkat cerita, ketika keadaannya sudah mulai mendingin, ya sudah lewat dari 3 malam, ya sudah nggak terlalu panas lagi, maka Nabi dan Abu Bakar keluar menuju ya dari selatan Mekah itu, berbalik arah menuju ke kota Madinah lewat jalan pesisir. Bukan dari jalan Mekah, tapi jalan pesisir, ya. Pesisir itu mungkin daerah Laut Merah. Ya, Laut Merah sekitaran Jeddah sana, terus sampai menuju ke Madinah, ya, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hijrah, penduduk Madinah sudah mendengar kabar ini, ayyuhal ikhwah. Sudah mendengar bahwasanya Nabi sedang mengarah kepada mereka, sedang beranjak menuju ke tempat mereka. Ya, apa yang mereka lakukan? Walamma sami'a ahlul Madinah minal muhajirin wal ansar bi khuruji Rasulillah ilaihim. Tatkala penduduk Madinah dari kalangan muhajirin, dari sahabat Nabi SAW, dari orang Mekah, wal ansar dan kaum pribumi Madinah, ya, mendengar bahwasannya Nabi dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah menuju Madinah,
Apa yang mereka lakukan? Kanu yakhrujuna sabaha kulli yaum ilal harrah. Setiap pagi mereka keluar semuanya untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi, bayangkan, setiap pagi dari semenjak mereka mendengar kabar Nabi menuju ke mereka, setiap paginya keluar. Ya, bagaimana perasaan mereka mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, hatta yaturdahum harrus syams, sampai panas terik matahari mengusir mereka kembali ke rumah masing-masing mereka. Falamma kana al-yaumul ladzi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala di hari yang mana Nabi SAW datang, wa ta'ala an-nahar, dan panas terik sudah mulai meninggi, sudah mulai terik, wastaddal harru, ya, matahari sudah meninggi dan terik sudah mulai kerasa panasnya. Raja'u ila buyutihim, mereka yang setiap pagi keluar menyambut Nabi, pulang ke rumah. Wa idza rajulun minal yahud ala utumin min atamil Madinah yanzuru li hajatillah. Maka enggak sengaja ada seorang Yahudi yang tatkala berada di tempat tinggi, ya, di pojokan Madinah, dia lagi ada hajat, ternyata enggak sengaja melihat kayak ada bayangan-bayangan hitam fata morgana yang sesekali nampak, sesekali hilang dari kejauhan. Ya, dari jauh. Bayangkan zaman dahulu mungkin belum ada teropong. Ya, belum ada teropong. Lihat bagaimana panasnya Madinah sampai kelihatan di fata morgana. Fa absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu muqbilin yazulu bihi masarab. Maka orang Yahudi ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama temannya yang terkadang hilang, terkadang ada bayangannya, ya, fata morgana tadi. Falam yamlik an nada bi a'la saut. Seketika itu juga dia langsung mengumumkan dengan suara yang tinggi ke penduduk Madinah, ya ma'syaral Arab, wahai bangsa Arab, hadza jaddukum, ini adalah kemuliaan kalian yang kalian tunggu-tunggu, alladzi tantazirun, kemarilah ke sini, inilah yang kalian tunggu-tunggu. Yani jaddukum, yani izzukum wa syarafukum, kemuliaan kalian yang kalian tunggu-tunggu. Gak berapa lama dari teriakan tersebut, panggilan tersebut, maka seketika itu juga kaum muslimin, ya, berkumpul menuju ke sumber suara tadi. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahumus silah, disertai dengan senjata. Artinya senjata di sini bukan untuk melukai Rasul, tapi untuk apa? Menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ziman wa ijlalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk, ya, mengagungkan, menghormati Rasulullah SAW dengan pedang. Makanya sampai sekarang, ya, ada namanya tarian pedang itu. Tahu, ya, kalau ingin menyambut tamu itu kenegaraan atau walimah, di sebagian tempat-tempat sana masih ada itu tarian dengan pedang itu. Kenapa? Karena sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW. Ini semua di dalam rangka untuk apa? Untuk menghormati. Nah, sebagai bentuk apa? Menghormati dan, ya, mengagungkan tamu yang akan datang. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzanan bi istidadihim lil jihad wa difa' anhu, dan dalam rangka siap untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka membawa pedang. Fatalaqauhu bi dhahiril harrah, maka kaum muslimin langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut, ya. Bagaimana perasaannya? Antum coba bayangkan, antum ada di situ. Ya, bagaimana perasaan, ya, antum bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kebahagiaan apapun, ya, tatkala seseorang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adala bihim dzatal yamin, kemudian, ya,
Dia dipersilahkan untuk berada di sebelah kanan. Wa nazala fi Bani Amr ibn Auf fi Quba. Dan beliau sempat mampir di kabilah Bani Amr ibn Auf fi Quba, di daerah Quba. Quba zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari Madinah. Ya, bukan bagian dari Madinah. Ya, Madinah itu ibarat Masjid Nabawi yang sekarang dengan pagar-pagarnya, itu Madinah zamannya Rasul sallallahu. Ya, Madinah zamannya Nabi itu ibarat halaman Masjid Nabawi dengan pagar-pagarnya itu. Zaman Nabi sallallahu. Quba sudah luar kota Madinah. Ya, sekitar hampir 5 kilo. Ya, tapi zaman dahulu 5 kilo itu sangat jauh sekali di luar kota Madinah. Makanya beliau singgah dulu di Madinah dan tinggal beberapa hari, beberapa malam, disebutkan sampai seminggu. Ya, wa assasal masjid, dan beliau merintis pembangunan masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Ya, Masjid Quba awal masjid yang didirikan di sejarah Islam, dan yang mendirikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu baru beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah bersama manusia yang menyambutnya tadi. Bersama manusia menyambutnya tadi, wa akharuna yatalaqawnahu fit turqat. Dan sebagian manusia yang tidak ikut nyambut itu sudah standby di depan rumah dan di jalan-jalanan menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kharajan nasu hina qadimna al-Madinah fit turqi wa 'alal buyut. Semua orang keluar tatkala kami datang ke kota Madinah, entah itu yang ada di jalan-jalan, entah itu yang ada di rumah-rumah, semua keluar untuk menyambut Nabi SAW. Wal ghilman wal khadam, anak-anak kecil pun, bahkan para pembantu pun, mereka semua mengatakan Allahu Akbar, Ja'a Rasulullah, telah datang Rasulullah. Allahu Akbar, Ja'a Muhammad, Allahu Akbar, telah datang Muhammad kepada kita. Saking gembiranya, Madinah itu seperti nggak pernah mati. Ya, terang benderang, nurnya bercahaya dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kegembiraan melebihi kegembiraan penduduk Madinah ya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa bayangkan bagaimana ya hal-hal atau perasaan yang mereka rasakan, seakan-akan mereka tatkala itu berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja ayyuhal ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari cerita hijrahnya Nabi SAW membuat kita semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya, kita semua para hadirin dan hadirat dan siapapun yang mendengar kajian ini, ya mudah-mudahan bisa dipertemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.